الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar. Dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu apa? Ibadah itu semua ucapan, perbuatan, keyakinan, lahir batin, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba yang ditujukan semata-mata ikhlas mencari mengharapkan keridhaan Allah dan tentunya sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah, maka itu disebut ibadah. Ringkasnya demikian. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan kepada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la khawla wa la quwwata illa billah. Kalau jantung dihentikan oleh Allah sudah mau apa? Yang termasuk ngeri adalah satu kenikmatan Allah dicabut sudah. Apa itu? Contohnya dicabut kesadaran, keingatan. Ya, dicabut kesadaran, ingatannya dicabut, akalnya dicabut, udah nggak bisa berbuat apa-apa. Maka marilah kita maksimalkan, kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, pendengaran, penglihatan, hati, dan semua yang Allah berikan hendaknya betul-betul kita syukuri, kita gunakan untuk kebaikan ibadah dan amal saleh. Karena apa? Karena nanti dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian manusia pasti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada dirimu. Kemudian kita harus selalu ingat juga firman Allah, di mana kalau kita pandai bersyukur, keberkahan Allah akan curahkan, limpahkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, maka Allah tambah berkah karunia-Nya. Tapi kalau kufur, sungguh azabku amatlah pedih. Tetapi ketika kita diuji dengan hal yang tidak menyenangkan, bersikaplah, berlakulah sabar. Ya. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Wahai orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian, dan tetaplah kalian berjaga diri di negeri perbatasan, terutama dalam kondisi peperangan. Tidak dalam kondisi peperangan kita tetap mawas diri dari bisikan, hasutan, godaan-godaan syaitan yang merusak hati, iman, ibadah, akhlak kita. Karena itu juga doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah.
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Jamaah sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan makin baik, sholih sholihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa ya kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan ilmunya, insyaallah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian, mari kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari kebaikan Islam imannya seseorang, ia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat yang pertama, kedua dan 3, nanti lengkapnya dibaca sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Yang gimana yang beruntung orang yang beriman itu? Kita ambil 3 ayat saja. Yang pertama, orang yang sholatnya khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat yang khusyuk dalam pelaksanaan sholatnya tumaknina. Dia betul-betul memahami. Jadi kiatnya khusyuk dalam sholat itu, yang pertama adalah khudrul qalbu wal fikr. Siapa yang sholatnya betul-betul ingin khusyuk, maka yang pertama adalah hati dan pikirannya tertuju kepada Allah, fokus. Khudrul qalbu wal fikr, hati dan pikirannya tertuju kepada Allah. Fahmul ma'nal kalam, memahami arti bacaan sholat. Minimal maksudnya, oh saya rukuk bacanya ini, oh saya sujud bacanya ini, oh Al-Fatihah ini toh. Ternyata di dalam Al-Fatihah ini Masya Allah isi kandungannya tentang iman tauhid. Diawali dari setelah basmalah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, ya Allah. Memang gak pantas manusia ini dipuji. Kenapa aku hidup kok masih pingin dipuji, disanjung? Yang punya surga Allah, yang kasih kebaikan Allah, yang kasih kemuliaan Allah, yang kasih rezeki Allah, yang kasih keselamatan Allah. Kok aku pingin dipuji, disanjung manusia? Nah ini contoh. Isinya ada tentang keimanan, akidah dan tauhid, tentang ibadah, tentang syariat, juga tentang manhajul hayat, tentang pedoman hidup. Ihdinas siratal mustaqim, minta kepada Allah jalan yang lurus. Jalannya siapa? An'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberikan nikmat rahmat karunia Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasidiqin wasuhada wasalihin. Jadi orang yang diberi rahmat oleh Allah, jalannya orang-orang yang dianugerahi oleh Allah dari golongan para nabi. Minan nabiyyin wasidiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang di atas kebenaran, membenarkan yang hak. Orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, minasyuhada wasalihin, dan orang-orang yang salih. Bukan jalannya orang-orang yang sesat dan dimurkai oleh Allah.
yaitu minal yahud wan nasara. Nah, saudara beriman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, ngerti juga, oh saya baca tasahud, at-tahiyatulillah dan seterusnya, ini maksud maknanya. Kemudian salat kita ingin khusyuk yang ketiga adalah ta'zimullah wa haibatahu, mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan pada jamaah sekalian, pastikan mulai hari ini janganlah sholat pakai kaos yang tulisan di belakangnya ada tuh. Itu mengganggu kekhusyuan orang, dosa itu. Ya. Ya, jadi pakai kaos kan itu ada tulisannya. Ya. Ada tulisannya macam-macam tuh. Oh father, oh mother. Nah. Saya nggak ngerti apa oh father mother, malah mikir ke bacaan gue, ya, atau bacaan tulisan yang lain, ya. Jadi yang pakai kaos itu jangan ada lagi tulisan di belakang, jelas itu mengganggu yang di belakangnya, ya. Dan maksudnya ta'zimullah wa ibadah itu mengagungkan dan memuliakan Allah. Bahkan lebih-lebih yaumil Jum'ah itu sangat disunahkan pakai baju yang terbaik yang kita miliki, pakai wewangian, ya, minyak wangi. Kemudian juga berusaha untuk mendapatkan sop yang terdepan, sop yang pertama, ya, dapat pahala seolah-olah sedekah dengan seekor unta, di belakangnya seolah-olah bersedekah dengan seekor sapi, di belakangnya seolah-olah bersedekah dengan seekor kambing, di belakangnya seolah-olah bersedekah dengan seekor ayam, di belakangnya seolah-olah bersedekah dengan sebutir telur. Kalau khatib sudah naik mimbar, sudah nggak dicatat lagi oleh malaikat, ya. Tapi yang dinilai oleh Allah tentunya kesungguhan, keseriusan kita ingin mendapatkan sop yang pertama, itu akan menjadi nilai terbaik, ya. Dan semoga kita dapat melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jadikanlah seolah-olah ini adalah sholat kita yang terakhir. Khusyuk dalam pelaksanaan sholat, di luar sholat juga iya. Maknanya apa? Aqimi sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, karena sebenarnya sholat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Jadi tadi orang yang beruntung, mukmin yang beruntung itu dalam 3 ayat ini saja, satu adalah orang yang sholatnya khusyuk, yang kedua orang yang meninggalkan ucapan dan perbuatan yang sia-sia. Jadi hadisnya, dari kebaikan Islam imannya seseorang, dia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Gak bermanfaat bagi dirinya itu apa? Gak bermanfaat untuk hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya. Jadi seperti begadang sih boleh saja kalau ada manfaatnya. Kalau perlu semuanya perlu. Ya, perlu itu apa? Kalau manfaat karena dikaitkan dengan, ya, baik hati, iman, ibadah dan akhlak serta ilmu. Semoga jamaah sekalian kita orang-orang yang mendapatkan keberuntungan bagian dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.